Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kita bisa mengikuti ibadah ini dan juga yang mengikuti ibadah di dalam ruangan juga. Semuanya saya ucapkan selamat beribadah dan kiranya Tuhan memberkati, memberikan kepada kita kekuatan di saat-saat masa yang sukar. Haleluya, kita akan sambut dengan lagu pujian, Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Dewa tanyakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dewa, kita nyanyikan sambil kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan. Kita angkat tangan karena kita dalam tekanan, dengan kekuatan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang
kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah kehidupan kami. Kalau kami berada dalam tangan-Mu, kekuatan kami tidak pernah habis. Kekuatan kami tidak akan pernah goyah. Dan kekuatan kami Tuhan selalu ditopang oleh tangan-Mu yang selalu memberikan kepada kami kemenangan, lepas kemenangan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, manusia yang kecil dan hina ini Tuhan, dan penuh dengan kelemahan yang hanya seperti uap saja. Tetapi Engkau sanggup memberikan pada kami Tuhan kemenangan, dan Engkau mengindahkan kehidupan kami. Engkau memberikan pada kami pengharapan dan sukacita dalam kehidupan kami. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, dalam dunia penuh dengan cobaan, dan penuh dengan kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu. Engkau yang mengurapi kami, para pelayan-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua Tuhan yang dikaruniakan Tuhan untuk bisa mendengarkan firman ini dan ibadah ini, Engkau juga memberikan Tuhan pengertian yang baru dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak. Kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Biarlah Roh Allah hadir dalam pikiran kami, hati kami, pendengaran kami, dan juga segala jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Rekan-rekan semuanya, ya kita lanjutkan pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Ya, dia adalah perisai kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percayakan dia, aku percaya akan dia, perlindunganku. Aku percaya akan dia, aku selamatku. Aku percaya akan dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya, aku percaya akan dia, perlindunganku. Aku percaya akan dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Demikianlah Tuhan menyatakan Dia sebagai penyelamat kita, terlebih juga di dalam dunia ini. Dia adalah kota benteng dan kota yang selalu memberikan perlindungan bagi kehidupan kita. Dia seperti gunung batu. Kalau gunung batu ini adalah tempat yang paling aman,
dari segala macam mara bahaya. Disitulah tempat berlindung makhluk-makhluk yang lemah. Seperti kita dengar pelanduk, si pelanduk dia bersembunyi di gunung batu, dia merasa diri dia lemah, dia bersembunyi di dalam tangan yang kuat. Itulah kita ditunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan menyadari segala kelemahan. Oleh sebab itu kita harus berangkat dan pergi kepada Yesus gunung batu, karena dia memberikan pada kita perlindungan di masa-masa yang sukar dan masa-masa yang penuh dalam bahaya di dunia ini. Haleluya, kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Dia Sungguh Baik. Sama-sama kita bangkit diri. Dia mati bagiku, bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Baik Tuhan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Silahkan duduk. Dimana kebaikannya memang selalu ditunjukkan tepat pada waktunya. Memang setiap orang kadang merasakan tidak baik dalam kehidupannya. Itu adalah proses yang dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Semua yang dikerjakan Tuhan adalah untuk kebaikan kita semua. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan
berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Baik, yang ketiga, hari esok sampai kita bangkit diri, tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kita angkat tangan kita, pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami memuji Tuhan segala kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Kebesaran-Mu Tuhan atas gereja-Mu yang Kau kasihi, dan kebesaran-Mu Tuhan pada kami mempelai perempuan-Mu yang Kau kasihi. Tolonglah kehidupan kami yang masa-masa kini Tuhan, Engkau yang memberikan memang jalan begitu terjal, jalan begitu berat, tetapi ada waktu, asal kami percaya Tuhan, semua akan terjadi pada waktunya Tuhan, dan keindahan akan Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua masa depan kami dalam tangan-Mu. Asal kami Tuhan belajar hidup untuk berkenan kepadamu. Tolong Tuhan kami yang lemah ini, dan biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, jawaban atas persoalan kami, jawaban atas kehidupan kami. Biarlah nyata bagi kami. Firman dan Roh-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami mengusir kuasa nasir sejahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar iblis kuatnya pergi dari tempat ini, dan Engkau Tuhan yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah ini di mana saja kita bisa mendengarkan siaran ini.
Kita buka kitab kita dari Amsal 3 ayat yang ke 21 sampai ayat yang ke 26. Ya. Amsal 3 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Ya. Ayat 21 terlebih dahulu. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Ya. Terus, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Terus, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan teranduk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ya, demikian firman Tuhan yang kita akan bahas. Ya, oleh pertolongan dari Roh Kudus kita bisa memahaminya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat bagaimana di ayat yang ke-21. Kembali kita lihat, hai anakku. Ya, ini yang dinasihatkan Raja Salomo kepada anak-anak muda, dan juga ini adalah suara dari Tuhan kepada kita anak-anak muda. Ya, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Ya, jadi kita lihat bagaimana hikmat yang Tuhan berikan pada hari ini, bagaimana kita tidak boleh menjauhkan kehidupan kita dari pertimbangan dan kebijaksanaan, ya, terutama dari mata rohani kita. Di sini bisa disebut juga mata secara jasmani, tetapi lebih dalam lagi kita lihat mata rohani yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat mata kita, tetapi kita bisa lihat dari segala tindak dan langkah kehidupan kita. Bisa dilihat kehidupan mata rohaninya, dia dalam keadaan melek atau dalam keadaan tidak melihat. Ya, kalau dia tidak melihat, dia tidak bisa memberi pertimbangan sama sekali atas masalah-masalah yang dihadapi, ataupun persoalan-persoalan, ataupun masa depan, terutama dalam mendapatkan atau ya dalam kita dihadapi dengan berbagai masalah. Ya, berbagai masalah mana yang harus dipertimbangkan. Ya, jadi pertimbangan ini artinya mengukur baik atau buruknya suatu rancangan kehidupan kita, atau sesuatu apa yang kita dapatkan. Karena yang kita dapatkan itu bisa menjadi suatu ujian dalam kehidupan rohani kita. Ya, kalau seorang mendapatkan sesuatu, ya itu bisa menjadi ujian. Ya, kalau saya baru mendapatkan anak, ya ini menjadi suatu ujian bagi kehidupan kita. Ketika saya pada masa-masa penantian, saya begitu berharap kepada Tuhan dan begitu takut untuk begitu ada sedikit kekhawatiran bagaimana anaknya ini sehat atau tidak, dan begitu terjadi ya kepada orang tua, bisa terjadi ya. Dan pada masa lahiran seperti apa, nah ketika mendapatkan itu benar-benar ujian sesungguhnya. Ketika kita belum mendapat, kita menanti juga, itu suatu ujian. Tapi ketika mendapatkan, nah kita dipertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan itu, apakah membuat kita dekat kepada Tuhan, apakah itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan beberapa saya akui juga beberapa minggu kadang-kadang doa pagi itu jadi kelewat, baik yang kelewat. Bahkan baca kitab jadi banyak lewat. Wah, nih bahaya kalau misalnya saya mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan dan saya nantikan membuat saya lebih jauh pada Tuhan. Ya, itu membuat saya dikoreksi terus oleh firman Tuhan.
Karena apa yang sudah didapatkan itu adalah berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan jangan menjadi halangan atau menjadi suatu alasan halangan untuk kita dekat pada Tuhan. Ya, jangan terjadi semacam itu. Apalagi misalnya kita sedang mencari pekerjaan atau kita mencari apapun juga, mencari pasangan hidup bisa terjadi. Ya, kalau terjadi kita meminta kepada Tuhan, Tuhan memberi. Kadang-kadang ketika kita belum mendapatkan, kita sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kadang kita mencarinya dengan tekun, tapi ketika kita mendapatkannya, nah pertimbangan kita menjadi berkurang. Apakah mana yang terbaik bagi kehidupan kita, mana yang buruk? Nah, jadi segala sesuatu harus ditimbang, mana baik dan buruknya suatu rancangan, atau juga ketika kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, apa yang kita butuhkan kita mendapat. Dan juga pertimbangan itu artinya juga mengukur sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena ya anak-anak kaum muda sudah tidak asing lagi kalau misalnya mendapatkan suatu hal yang menyenangkan hatinya, tetapi kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi dibablaskan saja oleh anak-anak muda. Ya, kadang itu membuat pertimbangannya tidak bisa lagi. Sebenarnya dia bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi ketika dia terobos itu yang tidak baik, nah pertimbangan itu adalah iman kita juga. Dan iman yang kita sudah buat pondasi yang kuat bisa roboh seketika itu juga. Ya, hati-hati kita dalam menjalankan kehidupan ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam mencari pasangan ya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam mendapatkan apapun juga harus ditimbang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah arti dari kebijaksanaan atau hikmat daripada Tuhan, sampai kita bisa memilih mana yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang harus dipelihara pada kita hari-hari ini, supaya kehidupan kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dari mana kita bisa mendapatkan pertimbangan dan hikmat? Ayub 12. Dari manakah kita bisa mendapatkan pertimbangan dan kebijaksanaan daripada pertimbangan dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita? Ayub 12 ayat 12. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dari hikmat Tuhan dan pertimbangan, terutama hikmat Tuhan ini yang kita harus mengerti ya. Kita lihat, konon hikmat ada pada orang yang tua. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Nah, ini artinya adalah kalau sudah dibilang tua, pengalaman artinya nih. Ya, ada yang orang bilang guru yang berharga adalah pengalaman. Memang itu bagus ya, memang itu bagus. Tapi kita lihat di sini, tapi tidak pengalaman yang diandalkan oleh setiap orang ya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan hikmat Tuhan di sini ya. Ayat yang ke-14. Nah, harus kita mengerti sekarang. Inilah hikmat Tuhan. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Terus, bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya, mengalir. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Terus, pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Nah, jadi kita harus mengerti sekarang hikmat Tuhan.
Ya, jadi hikmat Tuhan ini ada kuasa untuk menutup dan membukakan sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi kalau orang berusaha sesuatu ya, menjalankan sesuatu, dia menggunakan hikmatnya sendiri, tapi dia lupa menggunakan hikmat Tuhan. Kalau Tuhan menutup usahanya, misalnya apa yang dia usahakan, menutup apa yang dikerjakan, ya tidak ada satupun yang bisa membangunkannya kembali. Nah, kalau kita punya hikmat secara dunia, misalnya secara dunia kita pintar, tapi kalau kita tidak mengerti hikmat Tuhan, ya, kalau kita tidak mengerti hikmat Tuhan itu melampaui segala akal. Ya, hikmat itu melampaui segala akal. Kalau dia menutup, siapa yang bisa membuka? Tapi kalau Tuhan membuka, siapapun tidak ada yang bisa menutup. Nah, inilah hikmat Tuhan. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau tidak ada hikmat Tuhan di situ untuk memberikan kepada kita jalan, dia tidak akan bisa ya membuka ya jalan yang sudah ditutup oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa membuka. Jadi dalam hikmat Tuhan ini ada kuasa untuk menutup dan membukakan. Itu adalah otoritas Tuhan. Ya, jadi jangan lupa hikmat dunia ini semua dipegang oleh otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga kuasa kemenangan. Ya, jadi dalam hikmat Tuhan itu ada kuasa menutup dan membukakan, atau bisa disebut juga kuasa kemenangan. Kuasa kemenangan. Setiap usaha manusia tidak akan berhasil kalau tidak Tuhan yang menentukan. Ya, tidak ada manusia yang bisa berhasil kalau tidak Tuhan yang menentukan. Ya, inilah hikmat Tuhan. Kita harus mengerti sekarang hikmat Tuhan, yaitu hikmat yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Ya, dipikirkan oleh manusia dan tidak bisa dibuka oleh manusia kalau dia menutup. Tetapi kalau sudah Tuhan membuka, ya tidak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Ini hikmat Tuhan. Ya, jadi jangan kecilkan hikmat Tuhan. Di dalam hikmat Tuhan itu ada kuasa kemenangan. Ini yang dibutuhkan kita pada akhir-akhir zaman. Jadi bukan kekuatan kita yang diandalkan, tetapi kuasa kemenangan daripada Tuhan. Inilah hikmat Tuhan. Ya. Dan begitu juga keselamatan. Keselamatan itu bukan dari usaha perbuatan kita yang begitu kuat. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada kehendak Tuhan di dalamnya, Tuhan tidak menganugerahkan kepada dia keselamatan, dia tidak akan bisa selamat. Ya, jadi hikmat Tuhan inilah kuasa kemenangan. Kalau Tuhan itu kita mengerti, dia tidak akan pernah kalah dalam segala hal. Dia tidak pernah gagal. Ya, dia pastikan firman-Nya selalu berhasil. Walaupun dikatakan orang gagal, ya dikatakan orang gagal. Bagi sekarang, zaman-zaman akhir ini, ya umat Tuhan seperti diizinkan Tuhan mengalami banyak kesusahan. Ya, tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu memberikan terang di tengah kegelapan. Ya, kita baca di Amsal 15 ayat 23. 15 ayat 22, maaf. Ya, Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Ya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Ya, apapun yang dirancangkan manusia bisa gagal. Di sini kalau tidak ada pertimbangan, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita merancangkan sesuatu, kita timbang dulu, ya untung, rugi dan lain sebagainya. Semua harus dipertimbangkan. Tapi lebih dalam daripada itu adalah pertimbangan di sini adalah hikmat Tuhan. Ya, rancangan gagal kalau tidak ada hikmat daripada Tuhan. Tidak ada anugerah daripada Tuhan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak.
Ya, ini bisa diartikan kepada kita kalau kita mau berbuat ini dan itu, kita harus minta pertimbangan juga dari orang tua, terutama kita sebagai seorang anak minta pertimbangan dari orang tua. Terutama kalau sekolah kita harus minta pertimbangan dari orang tua. Bekerja juga minta pertimbangan dari orang tua. Ya, itu penasehat. Ya. Tapi di sini lebih kita tekankan adalah firman. Pertimbangan itu bisa lahir dari firman Tuhan. Karena pertimbangan orang tua juga bisa salah. Ya. Apa yang dinasihatkan orang tua belum tentu semuanya benar, ya. Tapi kalau orang tua itu sudah mengerti firman Tuhan dan pertimbangan sesuai dengan firman Tuhan, rancangannya kita harus segala sesuatu dikerjakan bersama-sama dengan orang tua. Tapi di sini kita lebih tekankan lagi, pertimbangan ini artinya adalah firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan nanti akan mempertimbangkan suatu kebenaran yang kita akan kerjakan. Ya, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sekarang kita masuk lagi ke ayat yang ke-22. Nah, ini adalah berkat dari orang yang berpegang pada firman Tuhan dan anugerah Tuhan. Ya, kita baca di Amsal 3 ayat yang ke-22. Amsal 3 ayat 22. Nah, ini adalah berkat dari hikmat Tuhan. Berkat dari kita mendengarkan firman Tuhan. Berkat dari kita melakukan firman Tuhan. Dan setiap berkat ini terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 22. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Yang pertama, berkat dari setiap orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Yang pertama, firman itu yang menghidupkan jiwa. Jiwa ini yang tidak terlihat. Kalau materi itu terlihat. Banyak orang sekarang yang punya uang, stres dihadapi masalah yang ada di dunia ini. Bahkan satu negara sekarang, negara sedang resesi, baik yang resesi. Singapura resesi, Amerika resesi, ya Indonesia diambang. Tapi kita berdoa supaya tidak terjadi. Ya, Korea Selatan saya dengar juga hampir, Jerman, ya hampir semua diambang, ya ambang resesi. Ya. Tapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, nah inilah yang menjadi kehidupan bagi jiwa. Nah, kehidupan bagi jiwa ini yang paling penting dibandingkan kehidupan kita secara tubuh ini. Ya, karena jiwa ini menyangkut pikiran kita, roh kita. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau seseorang itu berpegang kepada firman Tuhan, jiwanya akan hidup atau rohaninya akan hidup. Jadi tidak ada lagi masalah khawatir dalam kehidupan. Masalah khawatir ini memang menjadi penyakit yang bisa terjadi kepada setiap orang, terutama anak Tuhan. Siapa di sini yang tidak khawatir akan hidupnya? Baru saja lulus sekolah, mencari pekerjaan susah. Mencari pekerjaannya susah payah. Wah, bagaimana nih? Bulan seperti ini, 2 bulan seperti ini, ya itu khawatir bisa hidup dalam kehidupan setiap orang. Tapi kita kalau punya firman, ada pegangan dalam kehidupan kita, dia tidak akan mudah khawatir. Ya, kehidupannya kalau memiliki kekhawatiran langsung diserahkan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan mengerjakan bagi masa depan kita. Ada amin? Ya, firman itulah yang mengerjakan. Setiap kita mendengar firman Tuhan, ada janji Tuhan. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, ada janji yang bisa digenapi pada hari itu juga. Ya, sebab itu yang kita butuhkan adalah hikmat dan iman daripada firman Tuhan yang kita
dengar. Nah, jadi banyak kehidupan yang jiwanya tidak berpegang kepada firman Tuhan, sehingga kehidupannya menjadi mati secara jiwanya ya. Kehidupan yang tidak berpegang pada firman Tuhan, dia akan dipastikan mengalami kematian. Ya, di sini kalau misalnya tidak ada kehidupan ya pasti kematian. Kalau tidak berpegang kepada firman Tuhan, dia perlahan-lahan hilang kekuatannya, dan kalau diteruskan mengalami kematian secara rohani. Itulah orang-orang yang melepaskan firman Tuhan, mulai berani melepaskan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia pasti akan mengejar hal-hal yang sia-sia, ya, mengejar hal-hal yang sia-sia dan beralih daripada firman itu. Dia akan memilih dan berpegang kepada yang lain. Ya, kalau kita melepaskan firman Tuhan itu memiliki resiko yang sangat besar bagi kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu anak-anak muda sekarang, peganglah firman Tuhan. Apapun bahaya datang, apapun persoalan kita datang, peganglah firman Tuhan. Ya, jadi pertama, berkat dari orang yang berpegang pada firman Tuhan, yang memiliki hikmat Tuhan. Kita sudah mendengar hikmat Tuhan itu adalah firman yang sudah kita dengar dan kita lakukan. Itu menjadi hikmat bagi kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak lakukan, itu firman bukan menjadi hikmat bagi kehidupan kita. Bahkan firman itu kalau dikatakan dalam tentang penabur, firman itu diinjak-injak nanti. Kalau kita memiliki hati yang tidak berhikmat, dikatakan jangan kasih emas dan mutiara kepada, maaf saja, babi atau anjing, ya, karena nanti akan diinjak-injak. Dan firman juga seperti itu, kalau didengar oleh orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan, firman itu seperti benih yang ditabur di tepi jalan, akhirnya diinjak-injak orang. Ya, artinya di sini tidak menghargai. Ya, tapi kehidupan kita mau menghargai firman Tuhan dan menjadikan hikmat bagi kita. Itu yang pertama, memberi kehidupan. Terutama bagi jiwa kita sekarang yang dibutuhkan kehidupan. Memang tubuh yang jasmani ini kita perlu hidup, tetapi yang diperlukan sekarang adalah bagian yang terdalam. Itulah jiwa dan rohani kita. Ya, itu harus hidup. Sekalipun tubuh mati, kalau tubuh rohani kita hidup, kita akan tetap hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terandung. Ya, jadi di sini memberikan keamanan. Di sini kalau jalan sekarang harus pakai apa? Masker. Harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, ya. Itu yang banyak sekarang orang punya. Di rumah saya punya berapa ya? Punya banyak sekali masker. Ya, banyak sekali masker karena beli murah maksudnya. Karena beli murah, ya, punya. Nah, tapi kita di sini diberikan janji dari Pak Tuhan, diberikan keamanan. Nah, kalau kita berhikmat, di sini hikmatnya bukan kita jalan tidak pakai protokol kesehatan, kita tetap pakai protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Nah, jadi kalau orang yang tidak berhikmat, ya dia jalan begitu saja, tidak menggunakan protokol kesehatan, tidak menaati peraturan pemerintah. Ya, jadi banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini yang saya dengar, ya, karena tidak menggunakan protokol kesehatan, karena kasusnya begitu banyak sekali sekarang. Ya, karena banyak orang itu gabah, tidak menggunakan protokol kesehatan. Kadang-kadang kita sudah menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, mungkin cuci tangan bersih. Ternyata ada sebelah kita yang tidak pakai masker, atau mereka
yang yang mengabaikan perintah dari protokol kesehatan, mengabaikan protokol kesehatan. Kasihan juga jadinya. Tapi kita di sini dijanjikan Tuhan keamanan. Jadi kalau kita memiliki iman, harus kita berpegang pada iman itu. Kita di sini juga harus mempunyai iman juga. Kalau kita juga bisa terhindar dari macam mara bahaya yang terjadi di dunia ini. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, cepatlah kita berbalik kepada Tuhan. Apa mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, kesalahan atau mungkin ujian daripada Tuhan. Tapi saya yakin kalau kita memiliki iman, dan kebenaran daripada Tuhan, Tuhan di sini memberikan keamanan. Memberikan keamanan pada kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Dan kita lihat, dan kakimu tidak akan terantuk. Nah, biasanya orang itu terantuk kalau ada batu, kalau ada sandungan. Nah, di sini artinya bukan kita tidak jatuh seperti yang kalau kita ada batu, kita kesenggol jatuh. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Tapi di sini maksudnya yang rohani. Jadi sandungan dosa. Jadi kalau orang yang berhikmat, dia tidak mudah tersandung dalam dosa. Tersandung dalam dosa. Tersandung oleh orang. Bahkan tidak perlu menjadi batu sandungan. Kalau kita memiliki hikmat daripada Tuhan, kita dilalukan dari macam-macam sandungan. Kalau kita memiliki hikmat Tuhan, sekalipun ada sandungan, kita bisa melewati sandungan itu. Itu ayat yang ke-23. Keamanan dari macam mara bahaya dan segala dosa. Asal kita punya hikmat daripada Tuhan. Yang pertama memberikan kehidupan, yang kedua memberi keamanan, yang ketiga ayat yang 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Nah, di sini ada kuasa perlindungan daripada Tuhan. Ada kuasa perlindungan daripada Tuhan. Kalau kita mempunyai hikmat itu kita ulangi lagi apa yang kita dengar, firman Tuhan memberikan pertimbangan bagi hidup kita, dan kita melakukan hal itu. Itulah yang dinamakan hikmat Tuhan yang kita pelihara di hidup kita, di sepanjang jalan kita. Dan kalau kita punya hikmat daripada Tuhan, jikalau engkau berbaring dan lain sebagainya, itu artinya kuasa perlindungan sepanjang hari. Saat kita tidur, saat kita terbangun, ada yang melindungi kita. Itulah Tuhan. Kita masih hidup sampai sekarang. Kita diberikan perlindungan daripada Tuhan sepanjang hari. Dari macam kejahatan, Tuhan bisa melindungi kita. Dari macam kejahatan, Tuhan bisa melindungi kita. Itu yang ketiga, ayat yang ke-25. Nah, ini yang paling penting. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Yang keempat adalah kuasa keselamatan. Jadi kalau orang mendengar tetapi tidak melakukan, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang hujan, ketika datang banjir, ketika datang angin ribut, dia akan rubuh. Tapi kalau kita punya hikmat Tuhan, melakukan firman Tuhan,
Dia janjikan di sini ada keselamatan yang sempurna dan pasti, ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah lupa akan umatnya. Dan Tuhan itu tidak pernah lupa memisahkan orang fasik di antara orang yang benar. Ya, tidak mungkin Tuhan itu hukum kedua-duanya secara bersamaan. Jadi yang keempat adalah kuasa keselamatan. Kalau kita memiliki hikmat Tuhan. Nah, jadi jangan terlalu takut kita kepada segala nanti macam mara bahaya yang bisa mungkin membinasakan orang-orang di dunia ini. Dan Tuhan itu bisa memisahkan orang benar di antara orang-orang fasik. Janji Tuhan itu tidak akan pernah Dia lupakan terhadap hal-hal semacam ini. Ya. Tentang keselamatan. Keselamatan itu bagian yang terpenting dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau kita kerjakan di dunia ini tapi tidak selamat, tapi tidak diselamatkan, ya, apa yang dikerjakan itu sia-sia. Apa yang dikerjakan itu sia-sia. Tapi keselamatan dari Tuhan adalah sempurna dan pasti. Jadi jangan takut kita pada kekejutan yang bisa terjadi kepada orang-orang di dunia ini. Kalau orang fasik bisa mendapat hukuman, tapi kalau orang benar, Tuhan pisahkan hukuman itu. Ya, itu yang keempat. Nah, sekarang yang terakhir, ayat yang 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Nah, di sini janji Tuhan atau berkat yang terakhir yang Tuhan janjikan adalah Dia menjadi sandaran kehidupan kita. Ketika atau pada saat kapan manusia itu membutuhkan sandaran, ya, itu pada saat kita lemah. Kalau orang sudah lemah, dia membutuhkan apa yang, ya, dia membutuhkan suatu sandaran, ya, suatu sandaran. Kalau kita ada tembok ini, kita bisa bersandar pada tembok. Ya, itu menghilangkan sedikitnya kelemahan kita. Ya, kalau kita duduk, kita bersandar. Nah, itu juga sedikitnya menghilangkan. Tapi kalau sandarannya Tuhan, saudara, ketika kita lemah, nah inilah yang diperlukan pada akhir-akhir zaman ini. Kita harus memiliki sandaran yang kuat. Itulah Tuhan. Ya, ada amin? Ya. Artinya kita artinya kita menyandarkan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Inilah artinya juga Tuhan yang nanti pada akhirnya yang bisa dipercaya. Dari apapun yang kita punya, nanti hanya ada satu yang bisa kita percaya, itulah Tuhan. Ya, Tuhan akan menjadi sandaran kita. Tuhan akan menjadi kepercayaan kita dan kekuatan kita. Karena Tuhan yang adalah penolong kita, ada di sisi kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita memegang janji firman Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Dia pasti akan memberikan pada kita kekuatan, pertolongan, dan menopang kehidupan kita. Ya, saat-saat kita sedang lemah.
Banyak mungkin ada yang merasa lemah pada akhir-akhir ini. Baik imannya, mungkin juga sekarang tubuhnya sudah lemah. Atau mungkin pengharapannya sudah hilang, lemah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi, tapi kita jangan lupa. Segala sesuatu bisa terjadi, membuat kita letih lesu. Itu diizinkan Tuhan supaya kita datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Kalau kita bersandar kepada yang lain, sandaran yang lain, kekuatan yang lain, itu tidak akan bisa diharapkan. Kekuatannya hanya sementara dan tidak akan memberikan kepada kita jaminan yang pasti. Tapi kalau kita bersama Tuhan Yesus, ada jaminan, kepastian dari firman Tuhan. Saya rasa firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita nyanyikan hanya berkat-Nya melimpah, perlindungan memagariku. Ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin, ku pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai surga. Ku serahkan segala-galanya, ya Yesus, ya Yesus, yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Dewa tanyakan, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, perlindungan memagariku. Ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin, ku pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai surga. Ku serahkan segala-galanya, ya Yesus, ya Yesus, yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan yang
hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Dan lembut, hanya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, haleluya, haleluya. Yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan, yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Musik saja. Ya, inilah keadaan dunia zaman akhir. Tidak ada satupun yang dapat menjamin kehidupan kita. Tidak ada satupun yang teruji dalam semua keadaan. Keadaan yang susah, keadaan yang sangat susah, semua akan mengalami ujian. Tetapi mereka yang berpegang kepada firman Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menjadi sandaran dalam kehidupannya. Sekarang banyak sekali kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi oleh banyak manusia. Tetapi ketika kita lemah, yang menjadi sandaran kehidupan kita hanyalah Tuhan. Dia sangat teruji, Dia sangat sanggup menolong kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dengan lembut sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus yang ku andalkan, yang ku andalkan. Pegangan hidupku dalam semua keadaan, yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mereka yang berpegang pada firman-Mu, mereka yang mengandalkan Engkau, ada kekuatan baru, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang sudah hilang pengharapan. Engkau memberikan pada kami Tuhan pengharapan yang baru Tuhan. Engkau memberikan iman pada kami, bahkan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, yang memberikan pada kami Tuhan kekuatan, bahkan menghadapi akhir-akhir ini Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua Tuhan, para pelayan-Mu dan juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dan mereka yang bersekolah, yang bekerja. Engkau juga berkati Tuhan, yang berkuliah juga Tuhan. Engkau yang memberikan nilai baik, bahkan yang menghadapi skripsi. Tolong Tuhan, Engkau juga yang menolong. Dosen tidak mempersulit Tuhan,
Dan juga kiranya Engkau yang memberikan pada kami jalan keluar dari segala macam hal apapun yang menjadi pergumulan kami pada akhir-akhir ini. Yang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Yang mencari pasangan hidup, Kau juga memberikan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa ini dalam tangan-Mu. Dan kiranya Engkau yang memberikan pada kami Tuhan kekuatan pada akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pulanglah dan terimalah dari berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan menyertai kami sekalian Tuhan. Engkau yang memberikan pada kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.